Selamat malam, teman cerita. Di saat dunia mulai terlelap, ada kisah yang ingin kami bagikan. Kisah yang mungkin tak pernah kau duga, namun menyimpan pelajaran dan makna. Di alam semesta yang penuh keagungan, malaikat-malaikat bersujud di hadapan Allah, mengagungkan namanya tanpa henti. Di tengah kesucian itu, para malaikat bertanya dengan penasaran, "Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau ciptakan manusia, makhluk yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan?" Kami, malaikat MU, selalu memuji dan menyucikan MU. Allah, dengan hikmahnya, menjawab, "Ya, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Namun, pertanyaan para malaikat itu membawa mereka pada ujian yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Allah berfirman, "Jika kalian meragukan kelemahan anak-anak Adam, aku akan menguji kalian. Pilihlah 2 di antara kalian untuk turun ke bumi, diberikan syahwat dan kehendak bebas seperti manusia. Mereka akan memutuskan perkara dengan adil, namun akan diuji dengan syahwat yang aku letakkan pada manusia." Para malaikat, dengan penuh kepercayaan, menunjuk 2 di antara mereka yang dianggap paling taat, Harut dan Marut. Keduanya diturunkan ke bumi dan diberi perintah untuk menjaga keadilan, serta dilarang menyekutukan Allah, meminum arak, berzina, atau membunuh tanpa hak. Harut dan Marut pun menjalankan tugas mereka dengan sempurna di siang hari sebagai hakim yang adil. Namun, ketika malam tiba, mereka mengingat Allah dan kembali ke langit untuk berzikir. Selama 1 bulan, mereka menjalankan tugas tanpa celah. Namun, ujian yang sesungguhnya masih menunggu. Di kota Babilonia, pusat kemegahan dunia yang juga menjadi sarang kejahatan, wanita itu muncul bagai dewi dari langit. Namanya Zahra, seorang yang kecantikannya melampaui deskripsi manusia biasa. Rambutnya hitam mengalir seperti malam tanpa awan, matanya bersinar bagai bintang di langit gelap, dan senyumnya memancarkan kehangatan sekaligus misteri. Namun, di balik kecantikannya, ada rahasia yang lebih kelam daripada malam itu sendiri. Zahra datang ke hadapan Harut dan Marut, 2 malaikat yang kini menjelma sebagai manusia dan menjadi hakim di Babilonia. Dia membawa permasalahan hukum yang seolah-olah membutuhkan keadilan, namun tatapan matanya bukan sekadar memohon keadilan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah godaan yang tersembunyi dalam setiap gerakan tubuhnya, dalam setiap nada suaranya. Ketika Zahra berbicara, suara lembutnya seperti alunan musik yang memenuhi udara. Harut dan Marut, yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh hawa nafsu, merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang asing tetapi begitu menggoda. Di malam hari, Harut dan Marut duduk dalam diam di tempat zikir mereka. Namun, malam itu tidak seperti malam sebelumnya. Gambar Zahra, senyumnya, tatapan matanya, terus menghantui pikiran mereka. Harut mencoba berbicara, seolah ingin mengusir rasa bersalah. "Apakah kau juga merasakan sesuatu ketika melihat wanita itu?" tanyanya kepada Marut. Marut terdiam sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. "Ya, aku merasakannya. Tapi kita adalah malaikat. Kita tidak boleh jatuh dalam fitnah ini." Namun, dalam hati mereka, perasaan itu semakin kuat. Zahra bukan hanya seorang wanita cantik, dia adalah ujian yang dirancang untuk menguji keteguhan mereka. Pada hari pertama, Zahra mengajukan kasusnya, dan mereka menyelesaikannya dengan adil. Namun, saat Zahra pergi, hati keduanya bergolak. Harut berkata kepada Marut, "Ya, apakah kau merasakan sesuatu yang tidak biasa terhadapnya?" Marut hanya terdiam, namun dalam hatinya ia tahu apa yang Harut maksudkan. Hari kedua, Zahra datang kembali. Kali ini, kecantikannya semakin sulit diabaikan. Harut dan Marut mulai membicarakan ketertarikan mereka terhadapnya. Ketika Zahra pulang, keduanya sepakat untuk mencoba mendekatinya, meskipun itu melanggar perintah Allah. Di bawah langit Babilonia yang penuh bintang, Harut dan Marut berdiri di depan rumah Zahra. Hati mereka penuh dengan keinginan yang telah lama mereka lawan. Ketika pintu terbuka, Zahra berdiri di sana, wajahnya memancarkan kecantikan yang mampu meruntuhkan keteguhan hati siapapun. Dengan senyuman kecil, dia mempersilahkan mereka masuk. "Kalian kembali," katanya, suaranya lembut namun penuh tipu daya. "Apa yang kalian inginkan dariku?" "Kami ingin engkau memenuhi keinginan kami," jawab Harut, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Marut mengangguk setuju, meski hatinya bergolak. Zahra menatap mereka dengan mata yang memancarkan tantangan. "Aku tidak akan menyerahkan diriku kepada kalian kecuali kalian melakukan 3 hal, menyembah berhala, meminum arak, dan membunuh seorang saksi yang melihat kita." Harut dan Marut saling berpandangan.
Nafsu yang membara telah mengaburkan penilaian mereka. Kami tidak akan menyekutukan Allah, dan kami tidak akan membunuh jiwa tanpa hak, jika Marut dengan suara yang goyah. Namun, jika hanya meminum arak, itu adalah dosa yang lebih ringan. Kami bisa memohon ampun kepada Allah setelahnya. Zahrah tersenyum samar. Baiklah. Jika itu keputusan kalian, maka mari kita mulai. Zahrah menuangkan arak ke dalam piala-piala emas, cairannya berkilauan di bawah cahaya lilin. Harut dan Marut, dengan tangan yang gemetar, mengambil piala itu. Ketika mereka meminum arak, panasnya menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan dalam sekejap, mereka kehilangan kendali atas pikiran mereka. Dunia mereka mulai berputar, dan logika mereka terbang entah kemana. Dalam keadaan mabuk, batas moral dan hukum Allah yang sebelumnya mereka junjung tinggi runtuh begitu saja. Mereka mendekati Zahrah, dan dalam nafsu yang membara, mereka menggaulinya. Apa yang sebelumnya tak terpikirkan kini terjadi tanpa rasa bersalah. Namun, di tengah tindakan mereka, seorang saksi, tetangga Zahrah, secara tidak sengaja melihat apa yang terjadi dari celah pintu. Dalam kebingungan dan rasa takut, Harut dan Marut menyadari keberadaan saksi itu. Dengan pikiran yang tumpul akibat mabuk, mereka mengambil tindakan drastis. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia akan membongkar semuanya, jika tak Harut, suaranya penuh kepanikan. Marut, yang biasanya bijaksana, hanya bisa mengangguk. Mereka menyeret saksi itu ke dalam ruangan dan membunuhnya. Darah saksi itu mengalir, menjadi saksi bisu dari dosa besar mereka. Ketika efek mabuk itu mulai menghilang, Harut dan Marut tersadar akan apa yang telah mereka lakukan. Mereka memandang Zahrah dengan mata penuh rasa bersalah. Namun, Zahrah hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh ironi dan penghinaan. Demi Allah, dikatanya dengan sinis, jika kalian telah melakukan semua yang sebelumnya kalian tolak. Kalian meminum arak, kalian berzina, kalian membunuh, dan bahkan menyembah berhala ketika kalian mabuk. Harut dan Marut terdiam, terpaku oleh kata-kata Zahrah. Mereka memalingkan pandangan dari patung berhala yang berdiri di sudut ruangan, patung yang mereka sujud kepadanya tanpa sadar saat mabuk. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar setiap larangan Allah yang mereka bersumpah untuk taati. Ketika kesadaran kembali, Harut dan Marut terkejut oleh kejatuhan mereka. Mereka mencoba kembali ke langit untuk berzikir, tetapi sayap mereka menolak bergerak. Mereka telah kehilangan keistimewaan mereka sebagai malaikat. Dalam keputusasaan, Harut dan Marut mendatangi Nabi Idris As, meminta syafaat agar Allah mengampuni mereka. Nabi Idris berdoa untuk mereka, dan Allah memberikan pilihan, azab dunia yang berat atau azab akhirat yang kekal. Dengan penuh penyesalan, Harut dan Marut memilih azab dunia. Mereka digantung terbalik di sumur di Babilonia, dengan rantai besi yang membelenggu tubuh mereka. Di atas lidah mereka diletakkan air yang tidak pernah dapat mereka minum, sementara asap neraka memasuki hidung mereka, dan mata mereka melotot hingga berubah biru, wajah mereka menjadi hitam. Hukuman itu akan berlangsung hingga hari kiamat, sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia bahwa godaan dunia dapat menghancurkan yang terkuat sekalipun. Kisah Harut dan Marut adalah pelajaran bahwa bahkan makhluk yang paling suci pun dapat jatuh ketika diuji dengan hawa nafsu. Manusia harus menyadari kelemahan mereka dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan dunia. Hawa nafsu adalah musuh terbesar manusia, dan hanya ketaatan kepada Allah yang dapat membimbing mereka menuju keselamatan. Peringatan tentang kisah ini. Tidak ada dasar sahih dalam Islam, kisah Harut dan Marut yang menyebutkan dosa besar seperti pemerkosaan tidak memiliki landasan dalam Al-Quran atau hadis yang syahih. Cerita ini berasal dari sumber Israiliyat, yang seringkali tidak diakui keabsahannya dalam Islam. Pandangan ulama, mayoritas ulama, menolak kisah-kisah semacam ini dan menyarankan untuk hanya berpegang pada narasi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis syahih. Kesimpulan. Jika Anda ingin merujuk kisah ini dalam konteks ilmiah atau sejarah, penting untuk memahami bahwa cerita tersebut adalah bagian dari tradisi Israiliyat dan bukan bagian dari ajaran Islam yang otentik. Oleh karena itu, kisah tersebut tidak dijadikan pedoman dalam keyakinan atau hukum Islam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Jika kamu punya cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam yang indah untukmu. Selamat beristirahat.